Banyak yang bertanya, matahari itu ada di atas kubah atau di bawah kubah? Perlu diingat, yang dimaksud dengan kubah itu adalah lapisan langit. Kita tidak tahu pasti apakah memang berbentuk kubah atau sebenarnya langit itu datar dan tampak seperti kubah akibat perspektif dan refraksi, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelum ini. Yang jelas, langit itu tak dapat ditembus, bahkan dengan bom nuklir sekalipun, yang dilakukan oleh gabungan militer Amerika Serikat dan Soviet tahun 1958-1962, High Altitude Nuclear Explosion atau HANE. Kedua, yang harus kita ingat, langit itu berlapis, seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab suci. Ketiga, kita harus paham lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan yang pertama adalah troposfer, dari permukaan tanah sampai ketinggian 15 km. Troposfer ini, kandungan airnya 99,13%, menghasilkan refraksi yang membuat matahari, bulan, bintang, dan kubah langit yang kita lihat itu bukan posisi dan ukuran yang sesungguhnya. Pesawat jet paling tinggi, terbangnya 51.000 feet atau 15 km di batas akhir troposfer. Hanya pesawat Concorde yang tercatat terbang di ketinggian 60.000 feet atau 18 km di atas lapisan troposfer. Suhu udara di ketinggian 15-20 km itu sekitar minus 60 derajat Celcius. Kemudian, jika Anda ingat istilah tropospheric scattering atau nama sandi militernya White Alice, di ketinggian 15 km itulah sinyal-sinyal telekomunikasi memantul kembali ke bumi tanpa satelit. Lapisan kedua adalah stratosfer. Jika Anda ingat episode 6, Profesor Picard adalah orang pertama yang melihat bentuk bumi dari ketinggian 23 km di stratosfer ini. Dalam testimoninya, Profesor Picard mengatakan bahwa bumi berbentuk seperti flat disk alias cakram datar. Lapisan ketiga adalah mesosfer, dari ketinggian 50 km sampai 100 km. Di ketinggian 100 km inilah meteor selalu hancur ketika jatuh ke bumi. Tak banyak orang tahu bahwa yang namanya angkasa luar atau outer space itu sebenarnya batas atas mesosfer ini, 100 km, yang disebut Kármán Line. Batasan luar angkasa ini mengacu pada hasil bom nuklir langit tahun 1958-1962. A very high-altitude nuclear explosion. In the Pacific, as part of the Hardtack series, 3 effect shots, Yucca, Orange, and Teak, were detonated at respectively 26, 43, 77 kilometers. Ketinggian 100 km itu adalah batas kemampuan manusia pergi ke langit. Kenapa? Karena lapisan atmosfer di atasnya, termosfer, suhunya luar biasa panas. Anda lihat pada tabel ini, sudah tidak terukur panasnya. Disebut panasnya mencapai 2000 derajat Celcius, cukup untuk melumerkan emas, baja, tembaga, dan lain-lain. Satu-satunya yang pernah menembus batas 100 km ini, mencapai ketinggian 400 km, adalah bom nuklir Starfish pada Operation Fishbowl. Of the 5 fishbowl shots, the highest burst was the 400-kilometer Starfish event, launched by a pod-carrying Thor missile. Its yield was 1.4 megaton. Oleh sebab itu, semua dongeng satelit dan ISS mengklaim berada pada ketinggian 400 km. Proyek fiktif $1 triliun yang paling enak di dunia, sebab tak ada yang bisa mengaudit barang di angkasa luar. Laporannya cukup dengan gambar-gambar kartun CGI dan trik sulap murahan. Kembali pada pertanyaan di awal tadi, matahari itu di atas kubah atau di bawah kubah? Jawabannya, kubah langit itu berlapis. Ada yang di atas matahari dan ada yang di bawah matahari. Jarak langit yang paling bawah adalah 100 km. Matahari ada pada ketinggian 5000 km. Era kebohongan bisnis angkasa luar dimulai tahun 1957 dengan diluncurkannya Sputnik. Anda percaya bola bowling sebesar 50 cm bikinan Soviet itu bisa melayang di angkasa dengan kecepatan 28.000 km per jam? Laporannya cuma gambar-gambar kartun seperti ini. Sputnik 1957 adalah false flag agar rakyat menyetujui turunnya budget $1 triliun buat NASA 1958, mega proyek fiktif pergi ke bulan untuk memuluskan agenda proyek fiktif berikutnya, bisnis satelit. Pertanyaan umum lainnya adalah, jika kubah bumi tak dapat ditembus bom nuklir, kenapa meteor bisa tembus? Bukankah banyak bukti-bukti meteor jatuh di bumi dan di bulan? Bukankah itu yang mengakibatkan dinosaurus punah 65 juta tahun lalu? Kita harus bisa bedakan antara fakta dengan berita propaganda.
Faktanya, tak ada satupun orang yang pernah melihat meteor menabrak bumi dan menghasilkan krater atau lubang kawah seperti itu. Itu adalah teori, diceritakan berulang-ulang baik di pelajaran sekolah, media massa, film-film Hollywood, dan lain-lain. Karena sering dengar, orang merasa familiar dengan konsep itu sehingga teori dianggap sebagai fakta. Padahal, faktanya, tak ada satupun orang pernah melihat meteor menabrak bumi dan membentuk krater seperti itu. Meteor baru tampak di ketinggian 100 km dan meledak seperti menabrak sesuatu di ketinggian 30 km. Tak pernah sampai membuat lubang di bumi. Silakan Anda riset sendiri. Semua meteor selalu hancur seperti menabrak sesuatu, tak pernah sampai membuat lubang di bumi. So the boom, the sound itself, shook the earth and broke the windows and scattered debris? Is that how that happened? Absolutely. We're talking about something that moves through a medium much faster, and I say medium, it's a little bit of a scientific term, but whatever it is around it, this case being the air. Karena sejak kecil dicekoki dongeng NASA pergi ke angkasa luar, banyak yang sulit untuk percaya bahwa langit tak dapat ditembus. Meski sudah ditulis dalam kitab suci, orang lebih percaya atau beriman pada propaganda sekte penyembah iblis ketimbang beriman pada kitab suci. Lucunya, sebenarnya kalangan sains sendiri yang mengatakan bahwa langit tak dapat ditembus. Waktu pertama kali NASA mendongeng pergi ke bulan, banyak saintis yang tidak percaya karena tahu ada medan radiasi Van Allen belt. Jangankan manusia, peralatan elektronik pun tak akan selamat melewati Van Allen belt yang ditemukan sekitar tahun 1958 bersamaan dengan berdirinya NASA. My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. Baru mau pelajari radiasi Van Allen belt, katanya NASA udah 6 kali kirim manusia bolak-balik ke bulan. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Kemudian, belakangan ini, para saintis sendiri yang mengatakan bahwa bumi dilindungi oleh perisai yang tidak kelihatan, seperti film Star Trek. Jadi, mestinya, jangan tanya kalau bumi ini datar ada kubahnya, bagaimana meteor bisa tembus. Jika bumi berbentuk bola pun, menurut para saintis sendiri, tetap saja meteor tak dapat tembus akibat perisai yang tidak kelihatan itu. Lantas, bagaimana dengan bukti-bukti kawah akibat benturan meteor? Lubang-lubang seperti itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, lubang akibat ledakan nuklir. Silakan Anda search nuclear crater.
lubang akibat ledakan nuklir dipropagandakan sebagai lubang akibat meteor. Kedua, lubang-lubang seperti itu akibat peristiwa geologi yang disebut land sink. Silakan Anda riset sendiri, search di Google, land sink. Terjadi di mana-mana di dunia dalam ukuran kecil maupun besar.